Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki, NIM 18018156. Di video kali ini, saya akan menguraikan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, khususnya mengenai periode perumusan Pancasila. Tunggu apa lagi? Let's go! Pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 telah menghasilkan sebuah persetujuan mengenai naskah awal atau sering kita kenal dengan Piagam Jakarta. Sebenarnya apa sih Piagam Jakarta? Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut perjanjian Jepang, terjadilah sebuah hantaman bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat, yakni 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi diberi kewenangan untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, ketiga tokoh tersebut langsung membentuk PPKI dengan jumlah anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Mohatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar-Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chwangbing, Moh Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harhari, I Gede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, dan terakhir Moh Hasan. Lagi-lagi, Amerika dan Sekutu menjatuhkan bom untuk kali kedua di kota Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945. Gay strains to escape the fury she has unleashed. At 0-15 seconds, a warning tone sounds in the plane. In 10 seconds, the world will shake. Hal ini menyebabkan kekuatan Jepang semakin lemah, hingga memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian Sekutu, termasuk Indonesia. Kemudian, kekosongan kekuasaan ini jelas tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang dan Jepang pada saat itu sudah kalah dan tidak berkuasa lagi. Maka, para pemimpin nasional segera mengambil keputusan politis yang penting berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itulah penjelasan mengenai periode perumusan Pancasila. Saya berharap melalui video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya kira cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.